pelajaran agama Islam, yaitu pelajaran yang ke-9, tema ayo berinfak dan bersedekah. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Anak Bapak, pasti kamu sudah biasa ya mendengar kata infak dan sedekah. Nah, kali ini kita akan mempelajari itu. Coba perhatikan gambar di samping. Ya. Gambar apa itu? Nah, betul. Gambar dua orang anak sedang memberikan hadiah atau bingkisan kepada orang tua. Nah, jadi anak Bapak, di pelajaran ke-9 ini kita akan memahami makna berinfak dan bersedekah dan apa sih hikmahnya gitu loh. Jadi biar kita tahu banyak sekali manfaat dari berinfak dan bersedekah itu. Sekarang kita amati lagi gambar yang pertama. Ya, gambar yang pertama ngapain? Nah, gambar memberikan bantuan untuk perayaan kemerdekaan. Tulis apa ya? Yang kedua, memberikan bantuan untuk pembangunan masjid. Yang ketiga, memberi bantuan atau sedekah kepada kaum duafa. Duafa itu kaum yang lemah, kaum miskin ya. Kemudian yang gambar keempat, mereka bersepakat membantu teman. Jadi, Bapak, dari gambar-gambar itu makna berinfak dan bersedekah yaitu sama-sama memberikan sesuatu. Jadi ada persamaan dan ada perbedaan. Baik, nah Bapak, sekarang kita perhatikan yang pertama makna berinfak. Jadi, anak Bapak, untuk infak itu berasal dari kata bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang diambil dari katanya ngafako, artinya keluar. Kalau dalam bahasa Arab, kamus bahasa Arab, infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Coba perhatikan surah At-Tolak ayat ke-7. Ayat ke-7 surah At-Tolak. Surah ini surah yang ke-65. Bagi kamu yang punya buku PAI, silakan buka halaman 94. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah telah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi, Bapak, infak artinya mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang untuk berinfak melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah. Jadi, Bapak, infak itu berupa memberikan sebahagian rezeki berupa benda, baik itu materi, makanan ataupun apa saja yang telah kita peroleh. Kemudian, kalau kita berinfak, maka Allah akan menggantinya. Jadi Allah itu tidak pernah berbohong. Jadi siapa saja yang berinfak, Allah akan ganti dia. Nah,
Perhatikan surah As-Sabah, potongan ayat dari surah As-Sabah ayat ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Jadi apa Pak? Sudah pasti ya, tidak mungkin, itu bahkan boleh jadi. Tetapi ini pasti Allah akan menggantinya. Jadi apa saja yang kita infakkan, Allah akan ganti. Nah, jadi sudah jelas ya, nah Bapak, infak itu memberikan sebahagian harta kita, benda apa saja itu, kepada orang lain. Sekarang kita masuk sedekah. Jadi sedekah itu mirip dengan infak tetapi berbeda sedikit. Nah, sedekah artinya berasal dari kata sedekah, yang artinya sesuatu yang benar atau jujur. Jadi definisi sedekah itu suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Jadi bersedekah itu tidak terbatas pada harta atau benda, tetapi juga berupa jasa ataupun tindakan. Nah, contohnya apa sedekah paling murah? Paling murah dan paling gampang, senyum. Senyum, ya kan? Senyum itu sedekah. Senyum kamu kepada temanmu, kepada gurumu, maka bernilai sedekah dan mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak Bapak, berinfak dan bersedekah ini sama-sama memberikan sesuatu, tetapi bersedekah lebih luas lagi jangkauannya, bukan hanya benda. Kalau tadi infak itu terbatas kepada harta benda, maka sedekah itu selain daripada harta benda, termasuklah jasa, pengetahuan, ide, konsep, gagasan, itu termasuk sedekah. Jadi ini Bapak sudah jelas ya, dengan bersedekah dan berinfak maka perilaku ini menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki hikmah sedekah dan berinfak. Jadi ada banyak Bapak hikmah berinfak dan bersedekah itu. Yang pertama, orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah dalam usahanya mencari rezeki. Jadi semakin banyak infak kita, maka semakin mudah dibantu oleh Allah mencari rezeki di dunia ini. Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau ciri-ciri orang yang bersyukur itu adalah dengan bersedekah atau berinfak. Kemudian yang ketiga, Allah akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Jadi semakin banyak kita berinfak dan bersedekah karena Allah, maka Allah akan banyakkan rezeki kita. Kemudian yang keempat, Allah akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah, serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Jadi kita akan dilindungi oleh Allah. Siapa yang paling kuat selain Allah? Tidak ada. Jadi supaya kita dilindungi oleh Allah, maka salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Kemudian yang kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang benar bersedekah. Didoakan malaikat kita. Kemudian yang keenam, hati orang yang berinfak dan bersedekah itu semakin tenang dan tentram, jauh dari gelisah, stres, dan penyakit jiwa lainnya. Banyak orang sekarang gila harta, gila jabatan, gila pokoknya stres karena dia tidak mau sedekah. Kemudian orang yang berinfak mendapatkan pahala dari Allah. Jadi Bapak, sampai Nabi bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya. Maksudnya dia tidak akan mendapatkan pahala lagi karena dia sudah meninggal, kecuali 3 hal ini ia lakukan.
bernama sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang mau mendoakannya. Jadi enak Bapak, sedekah jariah tidak terbatas walaupun orangnya sudah meninggal. Semakin banyak kita bersedekah dan sedekah kita akan dipakai terus, maka jariah pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Sedekah jariah itu contohnya apa? Membuat masjid. Kita menyumbang Rp1.000 untuk pembebasan lahan. Sampai kita meninggal, sampai kiamat masjid itu tetap berdiri, maka pahalanya terus mengalir. Walaupun Rp1.000. Kalau banyak, maka lebih banyak lagi. Apalagi yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi enak Bapak, walaupun kamu mengajarkan satu huruf dari Al-Quran, kamu mengajarkan ba, ta, sa kepada adikmu, lantas adikmu mengamalkan ilmu itu, ia baca Al-Quran dan ia pandai, maka pahalanya yang diperoleh dia akan sama juga diperoleh oleh kamu. Begitu terus seterusnya. Kemudian yang terakhir, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Ini Allah akan hapus dosa kita Bapak dengan sedekah dan berinfak. Allah bilang dalam surah Al-Baqarah ayat 271, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha Teliti apa yang kamu pikirkan. Jadi Bapak, luar biasa ya sedekah dan infak ini, manfaatnya dan hikmahnya kepada kita. Semoga kamu semua bisa memahami makna infak dan sedekah tadi. Selagi Bapak simpulkan, infak itu pemberian sebagian harta benda kita kepada orang lain, sedangkan sedekah pemberian sebagian harta dan juga sebagian bukan termasuk harta benda, melainkan jasa. Jasa itu termasuklah ide, pikiran, ilmu, saran, apalagi. Pokoknya selain harta benda, senyum juga itu termasuk sedekah. Jadi sedekah pemberian yang tidak terbatas pada harta ataupun benda. Jadi itu saja Bapak pengantar materi dari pelajaran 9. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.